mangane apa bil haram iklan haram. Fa'an nama hale kaya apa? Fa'an nama hale kaya apa? Yustajabu dan ijabai sapa rajul. Yustajabu dan ijabai sapa lahu kada rajul. Rawahu riwayatake hadis sapa Muslim Imam Muslim. Itu maknane. Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, hadis ini memberikan arahan pada kita, ya. Rasulullah memberi arahan pada kita beberapa hal, mau perhatikan sebelum kita manani beberapa makna. Siji dalam hadis ini adalah Rasulullah menjelaskan bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Maksudnya adalah Allah itu maha indah, Allah itu maha suci, ya. Sehingga Allah tidak akan menerima kecuali hal yang baik dan suci. Maksudnya apa? Bapak sekalian dan ibu-ibu, artinya kalau bapak ibu sekalian ibadahnya, amalnya pengen diterima harus thayyib. Tapi apa? Ya kalau sholat ibadah yang terkait dengan tauhid ikhlas, harus ikhlas, ya. Kalau nggak ikhlas, ya Allah layak baru. Karena apa? Termasuk seumpamanya kalau dungo kok tidak khusyuk atau mungkin bahkan yang apa pakaian haram sebagainya, itu juga Allah tidak mau menerima. Yang pertama, artinya adalah sekalian, kalau pengen diterima karo Gusti Allah, segala ibadah amalnya atau infaknya semuanya harus yang suci, ya. Jangan sampai kalau pengen anaknya bagus, yo mangane sing halal, ojo sampai ono sing haram di wal-wal apa di maam. Karena babak kedua atau untuk besi, ya, pokoknya diuntal apa ya, halal nggak kalau diuntal. Nah, ini lain oleh sini. Ini pertama. Yang kedua, setelah innallaha thayyibun wa inna ta'ala amara mu'minin bima amru muslimin. Nah, kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah juga memerintah pada para rasul. Karena apa? Mukmin dan juga rasul sama-sama manusia. Wa ma khalaqul jinna illa liya'budun wal insa illa liya'budun. Bahwa para rasul juga manusia, kita juga manusia. Oleh karena itu kata Rasulullah bahwa Allah memerintah orang-orang beriman sama dengan perintah kepada para rasul, ya ibadahnya kejobo. Ada ayat atau dalil yang khusus untuk rasul. Secara umum bahwa rasul dan mukmin adalah liya'budun, ibadah untuk berbuat baik. Tapi ada beberapa yang khusus rasul. Contohnya ya tentang poligami. Ibu sekalian pernah dengar poligami, Bu? Lo dereng dengar? Poligami ini, poligami kan boleh, tapi jangan pernah menyalahgunakan kata boleh. Ini yang perlu dipahami, ya. Wah, harus adil, ya, dan seterusnya, ya. Bukan sunnah, bukan sunnah, boleh. Sebab hukum mubah itu bisa berubah-ubah dari sisi dampaknya. Katakanlah seumpamanya acara Maulid Nabi adalah mubah, jadi larang. Dan bagaimana caranya supaya mubah itu menjadi nilai baik? Di acara Maulid Nabi ada pengajian, ada sholawatan dan sebagainya, menjadi nilai baik. Tapi Maulid Nabi kok ada jogging, dancing, apa lagi? Dancing laki perempuan campur, itu menjadi haram, ya. Jadi sama dengan poligami boleh, dengan catatan ya kayak Rasul pada dasarnya monogami, ya, itu dengan Siti Khadijah. Setelah Khadijah wafat baru Siti Aisyah kemudian disuruh nikah terus oleh Rasulullah sampai 9-10 gitu, pada saatnya. Dan catatannya karena memang ya nikah dengan rondo-rondo yang sudah punya anak. Lalu yang kedua ini kayaknya malah yang lebih bahenol, ya. Ini betul jam kalau kata itu saya jangan. Tapi Rasulullah boleh lebih dari 4. Tapi kalau umatnya maksimal 4. Nah ini yang dimaksud bahwa semuanya sama, cuma kecuali hal-hal yang memang
ada dalil yang mengusung Rasul. Seperti Nabi Muhammad, sholat tahajud adalah wajib, umatnya hanya sunnah. Ya. Tahajud bagi Rasul adalah wajib. Tapi kalau umatnya diwajibkan, wah bisa mampu. Sunnah nggak tertarik, nggak wajib. So, tapi saya yakin kalau diwajibkan bertanya bunyi ya. Kalau diwajibkan tanya bunyi. Nah itulah jadi keduanya bahwa Allah memerintah para orang beriman sebagaimana Allah memerintah para Rasul ya, dengan catatan kecuali ada dalil atau Quran atau apa saja yang mengkhususkan para nabi ya, secara ini mukjizat dan sebagainya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiganya adalah sini ya ayyuhar rasul qulu thayyiban. Nah, di sini mengkhususkan Rasul, menunjukkan bahwa Allah mentakdimkan Rasul. Apakah sekaligus Rasul kan artinya macam-macam, ada zaman Rasul, zaman Adam, zaman Musa, dan kan tidak sezaman. Meskipun tidak sezaman, tetap khitabnya adalah untuk semua Rasul. Di surah apa ya? Suruh kulu minat thayyibati wa amilus sholihah ya, jelas ya. Suruh makan yang halal yang baik. Nah, ini ada kata thayyibat. Ya, jadi bukan menggunakan halal, tapi menggunakan thayyibat. Thayyibat apa? Ya halal pasti bagus kan. Tapi kan istilahnya ada yang makanan halal tapi nggak cocok ya. Seperti apa ya, mungkin kalau orang tekanan darah tinggi kan nggak boleh makan tertentu gitu. Tapi alhamdulillah Pak Zainal masih boleh makan apa saja. Makan kambing seperti dulu dikasih apa ndas oleh Pak Amin ya, entek oleh saya sendirian. Ndas wedus ya, ndas wedus mau sate mau jeroan mau alhamdulillah diparingi masih aman-aman saja ya. Tapi pada orang tertentu katanya baru makan apa sayur-sayur hijau terus pada abu sakit ini asam urat ya. Itu asam urat berarti nggak cocok ya. Nggak toyib halal tapi nggak toyib. Makanya tidak semua halal toh toyib. Oleh karena itu ya harapannya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian toyib semua gitu. Sayur tempe tahu hijau-hijauan duren apa lagi semua toyib semua. Dan makan durian itu paling bagus sebelum masuk petang kosong. Saya biasanya sarapan itu kalau musim durian, sarapan durian dong, ya, cukup ya sarapan durian. Mungkin nasinya jam 12 atau pas siang ya. Jadi siang makan pagi sih buah dong, ya buah sekarang kadang-kadang yang jadi makan nasi hanya siang, pagi buah sama telur kodok, telur rebus, atau telur goreng, sore juga hanya buah sama telur. Kalau siang baru makan nasi. Ya alhamdulillah paling sehat. Itulah sehat apa sih? Kan jari Allah menurut penafsiran Bapak sekalian pernah baca kitab Al-Kasyaf karangan Syekh Zamakhsyari, kitab tafsir Al-Kasyaf ya. Dalam tafsir Al-Kasyaf itu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 70-an itu waladzi khalaqani wa yahdin. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memberi petunjuk kepada kita. Waladzi yat'amu, dan Allah beri makan kepada kita. Jadi ada Allah, tapi di saat faida maritu, apabila saya sakit, fawa yuswin, maka Allah yang mengobati. Artinya adalah dalam fi'il yang tadi khalaqani, yahdini, at'amani, semuanya fi'il muta'addi. Ada ketentuan Allah, ya. Allah yang memberi makan, Allah yang berpetunjuk. Tapi di saat faida maritu nggak ada hubungan sama Allah. Apabila saya sakit, menurut Zamakhsyari bahwa ternyata sakit disebabkan oleh ulah sendiri, makan berlebihan, suruh ojo makan akeh-akeh mau sampai geger terus umpamanya, dan berpikir pola pikirnya sering stres, nah, itu kan penyebab utama sakit nih. Nah, oleh karena itu setelah saya baca tafsir itu, saya coba segala pola berpikir yang berimo, sabar, senyum gitu kan. Terus minum air putih dan sebagainya. Kalau bangun tidur minimal saat ini ya, satu gelas ini bangun tidur satu botol ini atau 3 gelas aqua 3 gelas apa
kecil itu ya. Nah, ini bangun tidur plus juga hangat. Ini diantara secara sehat. Orang itu mudah-mudahan kalau Pak Zal masih toyib semua. Mudah-mudahan Bapak juga toyib semua nih. Ilah toyiban. Itu yang kedua, ketiga ya. Kemudian selanjutnya adalah Amul warujud Babantaibati Bamsabnakum Sumadakaro. Kemudian Abu Hurairah menyebutkan Ar-rajul yutilu safat ash'arna. Arahan yang ketiga, apa kedua ini? Ketiga nih. Arahan yang ketiga bahwa Allah dan Rasulnya menyuruh kita berdoa. Tapi catatannya kalau berdoa harus yang jangan ash-ash, jangan akbar, harus rapi. Ya, jangan rambutnya maut-maut kena debu, terus kemudian badannya kotor. Nah, ini menunjukkan bahwa pertama kalau berdoa bersihkanlah awak, bersihkan batinnya. Jangan ash-ash, jangan akbar. Ini ada orang yang bengok itu rambutnya mudah madul, awake bajunya kita debu, ya, kena debu. Tapi jadi pertama kalau berdoa yang rapi, yang bersih, yang keduanya adalah yamudu yadaihi, mengangkat kedua tangan. Ya, doa. Coba ada hadis yang berkaitan dengan mengangkat tangan di halaman 34 baris ke-11 dari bawah. Baris ke-11 dari bawah yaitu yamudu yadai sama jadi ya Rabbi fi madakar tadi dilalatun. Jadi kata apa yamudu yadaihi sama adalah wa fi madakaroh wa fi ma itu berkoro zakaroh kang uturake po hadis lima dilalatan kelawan nuduhake ala anadzalik sak temene mengkono-mengkono mengangkat tangannya dan menghadap ke atas ke langit adalah min adabi doa, setengah saking biro-biro toto doa. Artinya adalah ya tata krama doa diantaranya tadi di samping pakainya bersih, kemudian juga mengangkat kedua tangan dan menghadap ke atas ya. Ini mana dalilnya? Wa kadzalika lima mali perkara warada kang tumopo mak annahu sa'atan Nabi Muhammad SAW iku rafa'an ngangkat sapa nabi ya ing tangan loro nabi fi dualista ing dalem donga jaludan hataru ya sehingga hataru ibad abyad sehingga ketok putih kelek kalau bahasa kalau berbes kelek harus gitu kelek loro Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ya, pada waktu doa istisqa jalur hujan itu ke atas gini sampai kalau pas zina kita ireng Rasulullah abyad jadi sampai kelihatan kedua ketek yang putihnya. Masya Allah. Kalau Rasulullah abyad kalau pas zina aswad. Jadi sampai kelihatan, artinya pada waktu istisqa mengangkat agak tinggi. Ini sehingga azan kedua ketiaknya kelihatan ya. Dan ada juga wali qolihi maring dawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha satullah iku hayyun, Allah adalah urip karimun tur mulya yastahi isin sapa Allah. Allah Maha hidup dan Allah itu makhluk yastahi isin sapa Allah min abdihi saking kaulun Allah ayar fa'a nyentang angkat sapa abdun ilahi maring Allah kafehi epek-epek lorone si abdun. Allah malu pada seorang hamba ya. Di saat seorang hamba mengangkat kedua epek-epeknya ya. Kemudian suma yarudu balekake suma mengkono yarudu balekake sapa abdu huma ing kafehi sofron kelawan kosong sofron ibate ini tegese kali gagal karone
sekalian berdoa, mengangkat kedua tangan, kemudian bisa diturunkan, kok nggak oleh apa-apa. Dengan kata lain, dan pasti, hampir pasti dan pasti ya, di saat Bapak Ibu sekalian berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, pasti Allah mengabulkan, itu pasti. Cuman, nah ini yang kadang-kadang kok doa saya nggak dikabul-kabulkan. Cuman kata Rasulullah, pengkabulan doa itu ada 3 cara, ada 3 jawaban. Siji, kata Rasulullah, dikabulkan sesuai apa permintaannya. Ya Allah, saya lagi butuh duit, ya Allah, mudah-mudahan ada jalan keluar, ya Allah, saya lagi nih. Lah, akhirnya diijabahi. Nah, ini betul. Artinya pertama, diijabahi sesuai dengan permintaan. Yang kedua, diijabahi tapi diganti dengan yang lain. Khawatir permintaan yang diberikan nanti sombong. Kan saya itu dikabulkan doanya. Saya sombong. Akhirnya diganti dengan yang lain. Cuman permasalahannya, di saat diganti yang lain, padahal ganti lebih baik, gantinya lebih banyak, tapi seakan loh kok aku nggak dikabulkan. Ini yang menjadi kadang bertanya. Padahal pasti dikabulkan di saat Bapak sekalian berdoa mengangkat kedua. Kenapa kok dikabul? Dalam Allah isinya kalau nggak dikabulkan kan, inna yastahi min ibadihi ayafayadahi summa yaruduma sofron ibataini ya, dua-duanya kosong. Jadi kedua apa? Dikabulkan tapi diganti dengan yang lain, dan lain pasti lebih baik ya. Sebab apa? Semua pilihan Allah pasti terbaik, semua pilihan Allah pasti terbaik, nggak ada yang tidak baik. Bukan baik kok, terbaik. Kadang-kadang cuman kita nggak terasa bahwa diganti dengan lain yang lebih baik. Yang ketiganya, disimpan oleh Allah, besok di akhirat kita akan memetiknya. Ini boleh. Artinya adalah saya, termasuk saya, banyak sekali yang doa yang tidak dikabulkan ketoknya secara langsung. Mudah-mudahan banyak yang disimpan di sana gitu. Mudah-mudahan banyak yang disimpan. Nah itu orang beriman pasti lebih mengharapkan lebih banyak yang tersimpan di akhirat, karena besok kita akan memetiknya. Nah, jadi happy terus, senang orang Islam itu, orang beriman pasti senang. Dampak dari senang adalah urip enak, sehat terus, apa nih? Pakai kancan nih, dan seterusnya gitu. Insya Allah itulah. Jadi kembali lagi bahwa Allah malu apabila hambanya berdoa mengangkat kedua tangan dan dikembalikan kedua tangannya sofron dalam keadaan kosong. Ibadah ini tegese gagal karone. Dan kemudian kok ia sama wa ilana samalan terus temen langit. Iku kiblat dua, kiblatnya dungo. Jadi artinya arahnya dua ke langit, ya. Jadi oleh karena itu disunahkan ke atas kalau dungo. Apalagi waktu istisqa. Nah itulah hadis yang berkaitan. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang dungo males gitu. Apa tangannya dilempeng doang. Apa sih sulitnya gini? Itu kan? Mungkin nggak tahu. Jadi nggak tahu bahwa Allah malu kalau kita angkat tangan menjadikan kabulkan. Saya lihat mau tangannya di dengkul lah, apa di tempelan dengkul gini, nempel, belum tinggal ngorong toko. Ya, nah, mudah-mudahan setelah ini ya, ojo males mengangkat kedua tangan pada waktu berdoa. Karena apa? Karena Allah malu di saat dikembalikan tanpa dapat ijabah. Bapak Ibu sekalian, kemudian setelah itu wamat amuhalas. Di samping tadi kalau dungo harus bersih pakaiannya, kemudian kedua tangan, dan kalau pengen dikabulkan lagi adalah kabeh kudu halal. Loh, mau dungo bendino masih termasuk apa? Kira-kira kita itu pernah makan sesuatu haram nggak? Pak Bu, nah terus lagi coba dikit-dikit kita pikir, bareng-bareng mikir ya, supaya ketemu. Oh ya ternyata ada juga haram dengan terus. Terus kalian kalau ngajar 2 jam berapa 90 menit ya?
9 menit. Artinya gaji atau honor yang diberikan pada Bapak Ibu untuk menggaji 90 menit. Untuk 90 menit. Artinya adalah di saat kita mengulur waktu, ya sepertinya harus kurang gajinya karena kita sudah korupsi. Itu sudah tidak terasa, dan kayaknya sih ya tenang-tenang mawon gitu. Tenang-tenang mawon ya, karena mungkin logikanya belum diarahkan ke sana gitu kan. Apa penting jalan, penting ajar. Kalau penting hatam tamat di mana nih cepet gitu kan. Itu padahal kan cara logikanya bahwa kita ngajar itu kan 90 menit dikasih piro, katakan mungkin 30 atau 25, yang 60 yang itu untuk bayar 90 menit jam itu kan. Atau kalau kurangi yo ono jadi dosa. Itu mah nggak terasa banyak istighfar insyaallah ya, istighfar sing akeh, istighfar sing patah ya, karena ya kita nggak terasa banyak kekurangannya ya. Tapi oleh karena itu kau toyib kok, jadi mungkin juga ya doa kita nggak dikabulkan karena kurang toyib gitu loh. Termasuk apa ya, suka ngulangi jam kurang toyib. Ilah toyiban kan, kira-kira ngurangi jam toyib nggak? Padahal Allah toyibun layak baru ilah toyiban kan gitu. Jelas kan Allah adalah toyib ya, tidak menerima kecuali yang toyib, dan mengurangi jam kayaknya sih kurang toyib gitu kan, sehingga kemungkinan tidak diterima oleh Gusti Allah gara-gara kurang toyib. Itu insya Allah itu salah satu analogi atau kiasnya seperti itu. Bapak-bapak, ibu sekalian, setelah kita harus halal-halal, kemudian wafi hadal hadis, wafi hadal iku indar mikir hadis, fawa itu utai biro-biro faidah. Jadi hadis ini punya faidah, banyak manfaat. Minha iku setengah saking fawaid bayan syarat itu menyerangake syaratnya dungo. Dalam hadis ini adalah diantaranya faidahnya menjelaskan syarat dungo, wa manihi lan larangan dungo. Artinya apa saja yang dilarang pada waktu kita berdoa, termasuk ya tadi jangan semrawut, jangan kusut, jangan halal dan seterusnya, itu nawani ya. Wa adabi lan toko dungo, wa min halan iku setengah saking fawaid alayat uwa ingin orang dungo sapa siman, alayat uwa itu dungo sapa man. Ini pakai wawu nasab karena pakai nasab di fathah. Kalau rafa yad'u ya, kalau rafa yad'u, kalau nasab ayat uwa. Siji start alayat itu orang dungo bimasiatin bahal maksiat. Ya Allah, kalau saya iri kepada Mas Amin, iri ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ngambil itu Pak yang telah diberi Pak Amin gitu kan, bisa nyolong, bisa ngambil. Jangan pernah tunggu untuk maksiat, karena memang kalau iri kan kadang-kadang nggak inget dosa apa, si penting berhasil apa yang diinginkan, bahkan dengan bunga barang. Jangan sampai wala itu bimaksiati, wala bimuhalin lan bunga kok, wala lan orang kamu hal. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa terbang ke langit, ya Allah saya bisa apa siluman apa itu boleh kalau memang nanti Bapak Ibu sekalian belajar ke ilmu hitam, bisa apa kayak kan di YouTube banyak YouTube di YouTube itu yang bisa ngilang namanya oleh karena itu jangan lebih muhal, arti muhal secara Allah, tapi muhal secara jin setan bisa jadi ya kan. Nah itu pertama wa minha lan iku setengah fawaid ayakuna atau familiar saking apa adab buku wa min halan setengah adab ayat wa minan iku setengah ayakuna utawi dono, pakai utawi karena an masdaria bisa jadi masdar, jadi wa minha qauluhu, misalnya wa minha qauluhu wa min halan iku saking adab ayat benda ono sapa iku hadir qalbi, atina hadir mau ke kemana-mana hatinya ya, hadir hatinya linahi maring hadir qalbi lillahi maring kang den cegah ani dua saking dungo ma'al ghaflati setelah lali. Jadi artinya harus berkonsentrasi, jangan sampai kemana-mana sampai lali. Wa ayyusina ingin tomba, wa ayyusina itu bagus sapa man
dzonahu ing penyonsiman. Artinya setiap doa harus yakin bahwa Allah pasti menjabahi. Jangan benar ragu, harus usudon. Wa yusina dzonahu bil ijabati kelan ijabah. Jangan pernah ragu tentang Allah mengenai ijabah, ya. Selalu usudon, karena dalam hadis yang lain Allah selalu berada dalam kebagian husnul. Allah selalu berada dalam persangka baik hambanya. Oleh karena itu monggo selalu husnudun pada Allah supaya Allah selalu baik bagi kita. Apalagi wa minha lan iku setengah adab alayastajila entara age-age sopan daluan alayastajila age sopan. Kemudian fayaqulu mongko ngucap sopan ta'awtu tumo sapa ingsun ta'awtu sapa ingsun falam yastajib orang ijabahi sapa Allah maring ingsun. Ya Allah, saya udah berdoa terus kembali kabulkan, pengen tergesa-gesa langsung pengen meledak. Jadi jangan menagih protes kepada Allah, ya. Introno wa utawi istijal atau buru-buru ikusu adabin adab. Jadi orang yang terburu-buru nagih karo Gusti Allah itu termasuk suul adab. Fayaqahu mongko pegotake sapa man ing ndonga fayaqahu mongko sapa Allah ing ndonga an itu asih abdul saking man an itu fatafutuhu mongko tafutu pot melewati atau hilang, fatafutu mongko pot atau hilang iman apa ijabah gara-gara ya memprotes Allah dan maksa Allah suruh cepat ijabahi, akhirnya fatafutu ijabah, ya, maka hilanglah ijabahnya. Kemudian faqad qala mongko teman-teman dawuh sapa Rasulullah sallallahu a'dhamun nas utawi paling agunge menungso atau gedene menungso. A'dhamun nas utawi paling gedene menungso apane dan bandusane man iku wong waqafa kang wukuf sapa man. Ini bagi yang haji ini waqafa kang wukuf sapa man. Wukuf itu diam sejenak setelah zuhur sampai maghrib di Arafah, ya. Besok yang sudah haji Pak Zia sudah pensiun haji ini, kayaknya mungkin kalau tahun depan jalan lagi gak apa-apa karena sudah capek haji mungkin. Nah, orang yang paling gede dosanya adalah orang yang sedang wukuf di Arafah, di Arafatin dan Arafah. Fadhona mongko ngira sapa man anallah subhanallah iku la yaghfiru orang ngampur iku lam yaghfir orang ngampur sebab maring man. Jadi pertama harapannya mudah-mudahan semua di sini haji sebagai insyaallah. Yang keduanya besok kalau di Arafah jangan pernah tersirat sedikit pun bahwa dungo ning dikabulkan. Kenapa? A'dhamun nas dzanban. Orang sing paling gede dosane adalah orang yang wukuf di Arafah. Dia mengira bahwa Allah tidak memaafkan. Dengan kata lain, siapapun yang wukuf di Arafah pasti diampuni dosane. Bahkan kata Rasulullah, bagaikan orang yang baru lahir saiki ibu bersih banget. Cuman permasalahan bisa kamu pertahankan supaya bersih? Jawabannya kok aneh. Kalau sudah mulai ngomong ya biasa, ya kan. Nah, ya wa minha lan istilah saking adab. Wa minha lan iku istilah saking adab. Ala yahrujan tempat orang metu sapa man anil adati saking adat saking biasaan. Hurujan kelawan metu hurujan kelawan metu baidan kang adoh lima mari perkara fihi iku indal huruj min subil adab saking elek adab. Artinya dungo itu ya tata kramane ya adate ya macam ulong sing khusyuk sing mabuk dungo kok celalak. Jadi itu adab yang elek terbaik ya khusyuk tenang ya, madhep kiblat dan seterusnya, ya. Jangan sampai hurus anil adab, dan itu adalah min ya apa tadi subil adab ini bahwa sul adabin tadi mana dalaya firu biadin min subil adab aidan halana li anna rasul bistallah li anna Allah
ajra temen lakokake sapa Allah al umura qad ajra lakok al umura ing pira-pira perkara al adati ngatasé ada. Jadi wa'mul bil urfi, perintahkan dengan adat yang baik. Jadi pada dasarnya sebagaimana orang yang pernah belajar kaidah fikih atau usul fikih bahwa al adah muhakkamah. Ada muhakkamah. Cuman adat ada dua, adat yang bertentangan dengan syariat, ada adat yang baik ya. Syariat apa? Adat yang yaitu campur ada acara semuanya murid Nabi itu termasuk adat ya, karena di Arab nggak ada. Adat itu kan tidak selalu ada di mana-mana kecuali di negara tertentu ya. Tapi itu bisa menjadi baik apabila kita tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ada fadu amqadu bi harfi kelawan apa kelawan apa sih bedani adat atau mulanya adat hukum kita al qadrat ing atas kekuasaan. Qala dawu sapa baduhum ulama ila ayat 2 kejorin donga sapa man Allah bismihi kelawan isimnya Allah al-azam kan agung. Maka sarannya wasilah adat salah satunya fatu dumala kamu dengan asmaul husna fatu biha ya apa walillahi asmaul husna. Allah mempunyai nama-nama yang terbaik dan berdoalah dengan asmaul husna. Yaitulah wasilah atau sarana yang disepakati oleh semua ulama adalah wasilah dengan asmaul husna. Dan juga waya juzulan bendungo taksian lan jaluk turun bila dikelawan wong indah kang iku ing dalem sanilati bila dikelawan wong indah iku ing dadi ilmu utai ilmu minal kitab saking kitab in tetkalane enggak andung sapa lagi bi khuduri arsyil bilqis kelawan nekakake arasy bilqis. Ini ceritanya dulu kan ada burung hudhud ya. Kok enggak ono gitu kan kata kalau kata Sulaiman kalau udah datang kan saya bunuh potong gitu kan. Terus cerita bahwa enggak ya Sulaiman saya habis jalan-jalan ternyata di sana ada kerajaan yang orang perempuan kerajaan bagus sekali tapi dia sayang nyembah srengenge. Akhirnya Sulaiman kan menyampaikan pada siapa yang bisa mengalihkan atau memindahkan istananya Bilqis. Akhirnya Nabi Sulaiman minta donga kepada yang hadir tadi, ternyata ada dari jin iblis. Ya Rasulullah, ya Sulaiman saya bisa mendoa sebelum kamu duduk belum berdiri gitu. Terus ada orang yang punya ilmu, orang yang alim banget. Ya Sulaiman, saya bisa mendatangkan istana Bilqis sebelum memejamkan meripat. Nah, itu artinya dibolehkan minta donga kepada orang yang lebih dekat pada Allah ya, pada kiai, pada aulia, pada semuanya. Jadi ya justru taksiyah minal ilmu dikit. Tapi ini contohnya Bilqis dulu kan Nabi Sulaiman ya pada waktu minta tolong kepada siapa tuh orang yang alim pada waktu itu sehingga langsung berdundul datang istananya. Kemudian Bilqis datang loh, kok kayak istanaku gitu kan kata Bilqis ya. Loh iya memang. Akhirnya dia intinya masuk agamanya Nabi Ismail. Wafil hadis dalam hadis aidan halamane. Wafil hadis dalam hadis aidan mana? Ini ada yang lebih penting lagi ya. Kenapa dungo kita enggak di apa? Ini terlalu panjang. Kita mana lagi? Ada halaman 35 baris 1 2 3 4 5 6. Ini hadis ini selanjutnya di dalam hadis juga bahwa kita harus infak yang halal dan semuanya. Ceritanya adalah wamaro lewat ini ya, ceritanya bahwa ada orang dungo terus jadi ijabah-ijabahi ya, terus tanyakan kepada Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam adalah salah satu aulia Allah ya. Maro lewat sopo Ibrahim Adam, Syekh Ibrahim Adam Sukul Basro ing pasar Basro. Ceritanya Syekh Ibrahim Adam lewat ke pasar Basro. Fazdama kumpul sopana sumungso ilaihi maring Ibrahim bin Adam wa qalu lan padha
ngucap sapa sinas wa qulu lan padha ngucap sapa sinas lahu maring Ibrahim hadza ya aba ishaq malana mau apa lana kadhe kita nadu dungo sapa kita ya Ibrahim saya dungo terus fala yustajabu mongko den ijabahi apa dungo lana maring kita. Apa jawabnya? Jadi datang karena beliau adalah aulia Allah yang kepasat dihubungi oleh orang-orang. Terus tanya, wahai Syekh, kenapa dungo saya kan kabulkan? Kemudian apa jawabnya? Qala dawu sapa Ibrahim bin Adam li anna qulubakum krono satemene atine sira kabeh. Wah, jawabnya krono satemene atine sira kabeh iku matat wis mati apa qulub. Hatimu sudah mati. Kenapa mati? Bi asyrati asya'a disebabkan 10 perkara. Jadi hatinya mati karena donga tidak dikabulkan. Apa sebabnya? Hatinya sudah mati. Dan apa penyebab hati kita mati sehingga sulit untuk dikabulkan donganya? Adalah disebab 10 al-awal araftum ngurus sapa sira kabeh. Sampaikan kepada orang yang mengurumuni araftum ngurus sapa sira kabeh Allah yang Gusti Allah falam tu'addu maqara padha nekake sira kabeh haqqahu ing hake Gusti Allah. Kamu kenal Allah Maha Rezeki, Allah Maha Sayang. Kenapa kamu kok tidak ibadah dengan sebaik-baiknya, yang baik ya? Salam dewe. Kamu sudah tahu tentang Gusti Allah, tapi kenapa kamu tidak ibadah sebenar-benarnya? Yang pertama ya, yang menjawab dapat. Keduanya adalah mana tadi? Wasani kapindo. Za'amtum nira sira kabeh. Annakum sa'atun sira kabeh. Iku tuhibuna padha demen sapa sira kabeh. Rasulullah sallam taraktum wa ta'lan ninggalake sapa sira wa taraktum lan ninggalake sapa sira kabeh sunanahu ing pira-pira sunah Rasul. Jadi kalau ditanya ya, kamu cinta Rasulullah enggak? Nggih, cinta. Tapi kenapa taraktum? Kenapa kamu meninggalkan sunah-sunahnya? Suruh puasa angel, suruh tahajud angel. Lo jare demen salam dewe ati. Lalu kamu jare demen Gusti Rasulullah, tapi taraktum sunah. Kamu tinggalkan piro-piro sunah Rasulullah. Kira-kira termasuk enggak? Nggih. Taraktum sunah. Artinya mati gara-gara jare demen Rasulullah tapi meninggalkan sunah-sunahnya. Itu baru dua nih, baru kedua. Termasuknya nih 1, 2 baru nggih. Koyo-koyo ya detik. Taraktum sunah. Wasani 1 tai kaping 3. Qara'tum maca sira kabeh. Al-Qur'an falam tak malu. Mongko ora padha ngamalake sira kabeh. Kata Quran wa minal laili fatahajjud ya. Di tengah malam bangun tahajud. Karena tahajud nafilatan lah. Kata jare Gusti Allah, kamu kan maca Quran nggih. Dalam Quran di antara apa? Suruh tahajud. Tapi apa falam tak malu. Ora padha gelem ngamal, lah kayak pantesan atine mati. Falam tak malu Al-Qur'an itu baru 3 nih. Kayaknya masuk juga nih 3. Masuk juga nih. Naam. Falam tak malu ora amas bihi lan Quran. Warabiku lan kaping 4. Akal tumangan sapa sira kabeh. Ni amalah ing pira-pira nikmat Allah. Ni'am jama dan nikmat. Kalian makan nikmat Allah tapi walam tutu lan ora nekani sira kabeh syukroha ing nyukuri nikmat. Jadi syukur apa sih? Jare beberapa kitab mengatakan syukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah pada waktu kita dapat nikmat. Syukur ialah memanfaatkan semua nikmat Allah untuk ibadah, untuk berbuat baik. Katakanlah ya, kalau kita diberikan nikmat sehat, monggo kesehatannya buat ke masjid, silaturahim, buat ngajar, buat ngaji, insya Allah akan sehat kan. La in syakartum lazidannakum. Kalau kamu bersyukur kan nambah. Jadi banyak diberi nikmat tapi enggak syukur. Wal khamisu kaping 5. Kultum ucap sapa sira kabeh. Inna syaitana sana syaitan iku adhu musuh. Lakum kadhe kabeh tapi sayang wa waqfum
podo nyocoki sira kabeh ing setan, jare setan musuhmu, tapi kamu kok akrab dengan setan. Jare Gusti Allah bangun malam, jare setan ojo masih ngantuk. Malah tambah wafat maring setan, lebih cocok dengan setan. Orang sono karo mualimin, orang apa mau arif nggak ada insyaallah. Kalau bermusuh ya dilawan, bukan di wafaktum, bukan dicocoki. Nah, kaya kena juga nih. Nggih, mboten. Masya Allah. Walam tukhalifan ora padha nulayani sira kabeh setan. Walam tukhalifu lan ora padha nulayani sira kabeh setan. Wasati su'a, wasati kabeh kultum ngucap sira kabeh. Apa diucapna? Innal jannata satru swarga. Iku hakun hak. Tapi apa? Walam ta'malu lan padha ora agawe sira kabeh laha krono swarga. Lawung jare swarga hak, tapi anakku gak gelem amal soleh buat swarga. Walam ta'malu laha. Mudah-mudahan kena ini insyaallah boten iki. Naam wasabiku kaping sepitu kultum ngucap sira kabeh innan nara semen rokok iku hakun hak. Tapi apa? Walam tahrabu lan ora padha ngadui sira kabeh atau ora melayu sira kabeh, melayu atau di walam tahrabu jarene neraka hak tapi kok ceket neraka. Walam tahrabu lan sira kabeh apa tadi minha sakinar wasaminu kaping 8 kultum ngucap sapa sira kabeh innal mauta satun mati iku hakun hak. Tapi saya walam tas tadulan ora padha nyiapake sira kabeh, walam tas ora padha nyiapake sira kabeh lahu maring mau lau jare mati hak, tapi kok enggak cari persiapan kanggo sanggup mati. Yo akeh tadi jamaah apalagi yang dengar dekat masjid, masya Allah, yo sudah azan langsung langsung berangkat, namanya untuk istidadil maut, untuk siap-siap kamu sanggup mati. Watasiku taika pingsono intah batun tangis sira kabeh. Intah batu atau inget atau eling minan aris minan nom sakitu kalian eling atau bangun minan nom fastaqal tu mongko ketumpul sira kabeh fatakal tu mongko ketumpul sira kabeh biuyu binas kelawan pira-pira cacah menungso wanasitum lan lali sira kabeh wanasitum lan sira kabeh uyu baum ing uyu bakum ing pira-pira cacah sira kabeh kami turu wis golek kesalahan wong nggak tahu bahwa kita banyak salah. Nah, itu orang sono. Kalau orang kampung arif enggak insya Allah selalu mencari kebaikan orang lain. Utami kurus ngerasani basenal sumpah maneh contohnya ini. Yang terakhir adalah wal asiru kaping 10 iku dafatum mendem sira kabeh wal asir kaping 10 iku dafatum mendem sapa sira ngotakum ing wong mati sira kabeh. Sering kita melihat orang menguburkan mayit, tapi sayang walam tata bila orang ngalap ibarat atau orang ambil pelajaran sira kabeh walam tata orang ngalap ibarat sira kabeh bihim kelawan motas. Jadi itulah 10 perkara yang menyebabkan hatinya mati sehingga donga nek angel diijabahi. Mudah-mudahan kita termasuk yang tidak mati hatinya, tapi kalau masih ada seakan yang 10 tadi atau paling tidak beberapa, monggo berusaha untuk memperbaiki ya. Siji paham tentang Allah tapi nggak mau ibadah yang sebenarnya. Kedua maca Quran nggak ngamal lagi. Ketiga cari dengan Rasulullah tapi masih meninggalkan sunnah-sunnahnya. Pokoknya iya ya. Mudah-mudahan sekarang ngaji ini insya Allah kan dalam undangannya jam 1 sampai jam 2 nih. Jadi intinya tadi ya, kesimpulannya adalah monggo Bapak sekalian nih, kalau memang pengen diterima amal Gusti Allah, ayo dibersihkan dari kekotoran, dan kalau pengen mau dikabulkan monggo ya dengan semuanya bersih dan seterusnya, halal semua. Dan termasuk tadi jangan keberatan untuk mengangkat
kedua tangan. Karena tadi Allah malu kalau tangannya diturunkan, Allah membiarkan kok kosong. Demikian saya kira dari saya, dan intinya lagi-lagi mudah-mudahan dengan pengajian ini bisa tersentuh hati kita dan berusaha, ya Allah, aku ngaji mendengarkan nasihat Rasulullah, hadis-hadisnya, semestinya adalah di saat sudah mendengarkan dahulu Rasulullah, sami'na wa ata'na, semestinya insya Allah, bukan sekedar ngaji karena kewajiban yayasan, bukan semata-mata ya Allah saya ngaji karena betul butuh sekali ya, apalagi yang di haji hadis ya, sebab kata Rasulullah dulu pada waktu sebelum wafat, dia taraktu fikum amrayni, saya tinggalkan dua hal ya. Taraktu amrayni intama sebima, seandainya kamu pegang teguh dengan dua hal, falan tadilu, kamu tidak akan tersesat sama sekali. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu Rasulullah. Jadi meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, kalau kita berpegang teguh dengan dua-duanya, falan tadilu ba'di abadan, kamu tidak akan tersesat sama sekali. Saya kira itu mudah-mudahan sekali lagi monggo nyuwun karo Gusti Allah, mudah-mudahan bisa diamalkan apa yang kita sama-sama bahas, terutama Pak Zainal, karena ancaman berat bagi orang yang bisa ngaji, kabur maqtan indallah, orang yang paling dimurkai Allah adalah orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa melaksanakan. Demikian, kurang mohon maaf dan apa dimana. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pertanyaan kan? Teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal sultan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma la tad'u fi maqamina dhanban ghafarta wa la hajatan maghfiratan illa qasarta wa la dayna illa adaita wa la hamman illa farasta wa la maridan shafaita wa la aiban satarta wa la asiran illa yasarta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha, wa du'ain la yusma', wa amalin la yusma' tasma'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat-tempat pun Romo Kiai Haji Zainal Arifin Bakar diaturkan banyak terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan dibacakan doa maka berakhirlah acara pengajian kitab Majalis Sunnah pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi ilmu yang manfaat barokah fid-dini wa dunya wal akhirah. Saking kaulah ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad